Apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. Pak Anies pun nggak akan jalan. Bapak, Ibu, Saudara, sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga berdoa semoga Anda semua senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, atas nama Relawan Ajudan Aliansi Juara Dukung Anies menjadi Presiden RI ke-8 tahun 2024 nanti, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Anda semua pada channel ini. Bukan hanya pujian dan dukungan, kami juga siap menerima kritik yang tajam, bahkan bantahan, bahkan juga caci maki. Dan mohon maaf, kami belum bisa menjawab semua komen yang sudah masuk. Pada edisi ini, saya sendirian karena teman-teman relawan, yaitu Pak Heri, Udariko, dan Cing Haris, serta yang lainnya masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing mencari nafkah. Nah, insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan tampil full team. Lalu, apa materi bahasan kali ini? Langsung saja, saya mengajak Anda menonton terlebih dahulu potongan singkat wawancara Mas AHY dengan seorang jurnalis Tribun Now Official. Terus terang, saya sudah menonton beberapa kali. Saya merasa agak sedih dan jadi bertanya-tanya. Ayo, silakan disimak. Saya kembali ke pertanyaan seputar Pak Anies Baswedan ya. Ya. Misalkan, saya nanyanya, mohon maaf nih agak kalau Anda tidak bersama Pak Anies Baswedan, dalam arti Nasdem tidak menggandeng Mas AHY, apa komen? Pertanyaannya sekarang, apa niat dari itu? Apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Juga pertanyaan yang sama. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. Satu tidak bersama dalam koalisi ini, ya nggak jalan. Jadi, nggak perlu terlalu jauh berbicara. Karena satu di antara tiga tidak bersepakat, tidak membangun, tidak pada konsensusnya, ya tentu selalu ada opsi buat yang lainnya. Politics, this is the art of possible. Yes. Semuanya mungkin. Namun per hari ini saya harus mengatakan kami serius untuk berbicara koalisi perubahan, koalisi alternatif. Tetapi juga nggak mungkin kami tidak berpikir alternatif yang lain ketika ada satu atau dua elemen yang memaksakan dirinya. Jadi boleh dibilang itu bukan harga mati juga ya. Misalkan nggak ketemu nih. Kenapa tuh? Koalisinya. Oh ya, nggak ada yang mati di sini. Nggak, misalkan. Salah satu, salah dua dari Nasdem atau PKS kemudian nggak ketemu-temu nih. Siapa mau digadang-gadang, siapa yang bakal jadi gitu. Jadi bisa jadi kan ada plan B. Oh ya, kan? Selalu ada plan B. Selalu ada plan B, plan C, plan D. Selalu ada. Nah, bagaimana perasaan dan penilaian Anda? Jawaban Mas AHY menyiratkan dengan jelas dua hal berikut. Satu, bahwa soal cawapres belum menemukan titik terang atau kesepakatan di antara tiga partai yang membentuk koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sebenarnya siapa sih yang berpeluang besar menjadi cawapres Pak Anies? Itu pertanyaannya. Yang kedua, bahwa ketiga partai dan Pak Anies sendiri saling bergantung satu sama lain.
Tidak ada pihak yang dominan. Artinya, satu pihak keluar, koalisi bubar. Iya, benar juga. Nah, sebelum membahas soal cawapres, kita hitung dulu kursi 3 partai ini di DPR RI. Datanya, Nasdem punya 59 kursi, kemudian PKS 50 kursi, dan Demokrat punya 54 kursi. Jadi jumlah totalnya 163 kursi. Nah, jumlah ini sudah memenuhi syarat 115 kursi untuk partai politik atau gabungan partai politik mengajukan satu pasangan capres dan cawapres. Mas Ahaye benar bahwa jika salah satu partai keluar, maka 2 partai sisanya tidak punya cukup kursi. Katakanlah sebelum pendaftaran bulan September 2023, karena suatu hal, Demokrat dengan 54 kursinya keluar, menarik diri, maka harus diajak satu partai lain maksud saya, untuk menutupi kekurangan kursi tersebut. Nah, partai yang mungkin masuk bergabung adalah Golkar dengan 85 kursi atau PKB dengan 58 kursi. Saya ulangi, ya, Golkar dengan 85 kursi atau PKB dengan 58 kursi. Sangat cukup untuk masuk menambah jikalau Partai Demokrat umpamanya keluar dari koalisi. Itu dia. Nah, Anda masih ingat kan Pak Airlangga, Ketum Golkar, dan juga Caimin, Ketum PKB, mendatangi Mas Ahaye di Cikeas. Mungkin ya, salah satu maksud mereka adalah mengajak alias merayu Demokrat membentuk koalisi baru atau ikut sekalian koalisi besar bentukan Pak Jokowi. Sudah menjadi pembicaraan serius di kalangan politisi dan pengamat politik bahwa Pak Jokowi ingin semua capres dan cawapres di Pilpres Februari 2024 nanti adalah berasal dari koalisi besarnya saja. Memang tidak diucapkan, tetapi begitulah yang terjadi, dan dalam politik itu sah-sah saja. Nah, kita sebagai pendukung, relawan atau simpatisan Pak Anies ya harus sabar, mengelus dada, dan memperbanyak doa. Dalam konteks mendukung Pak Anies, kita kagum, respect pada Pak Surya Paloh, Ketum Nasdem. Beliau berani bercampur nekat tentunya mendeklarasikan Pak Anies pada 3 Oktober 2020 lalu menjadi bakal capres dari Nasdem. Nah, sejak itu hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi renggang, ya. Dan puncaknya adalah penetapan dan penahanan Pak Johnny G. Plate, Menteri Kominfo dari Nasdem, kemarin ya, pada Rabu 17 Mei lalu oleh Kejaksaan Agung. Sejumlah pihak menilai penahanan ini berbau politik, tapi sebagai masyarakat sipil, tentunya ya kita mendukung penegak hukum, ya, penegakan hukum pada siapapun, khususnya untuk kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara kita. Jangan kaget, sebenarnya kasus korupsi atau suap melibatkan menteri bukan hal baru lagi di negara kita. Anda tentu masih ingat kasus suap ekspor benih lobster melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari Gerindra pada Mei 2020 lalu dan sudah divonis bersalah. Kasus lain Anda tentu masih ingat, kasus paket bantuan bansos COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara pada Desember 2020 dari PDIP dan juga sudah divonis bersalah. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan bakal cawapres untuk Pak Anies Baswedan. Maka berdasarkan jawaban Mas Ahaye dalam wawancara tadi, bahwa semua
bergantung pada konsensus atau kesepakatan dan juga adanya plan A, plan B, bahkan plan C. Maka sosok cawapresnya ya kita tambahi saja. Nah, biar cepat dan to the point, menurut kami dari relawan ajudan, inilah 3 cawapres yang patut kita bahas. Ya. Dan juga kita debatkan sampai berhari-hari ke depan. Gak apa-apa, tapi tolong ya, jangan emosi dulu. Mari kita mulai. 1. Pasangan Anies dengan AHY, yaitu sekarang menjabat Ketum Demokrat. Selanjutnya, pasangan Anies dengan Khofifah Indar Parawansa, yaitu menjabat Gubernur Jatim saat ini. Dan yang ketiga, pasangan Anies dengan Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo, juga putra Pak Jokowi. Oke, Anda mungkin kaget ya, tapi tolong dengarkan penjelasan awal, sedikit saja. Oke. Nah, pasangan Anies AHY, Ketum Demokrat, ya boleh dibilang ibarat rasa durian. Pasangan ini adalah perpaduan manis dan legit, semua pendukung dan relawan senang hati. Kemudian pasangan Anies Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, ibarat rasa durian. Pasangan ini adalah perpaduan manis dan gurih dan ada sedikit pahit. Nah, sebagai pendukung dan relawan tentu kurang senang, bahkan curiga. Yang terakhir, ketiga, pasangan Anies dengan Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo, putra Pak Jokowi. Nah, ini ibarat rasa durian, ya. Pasangan ini adalah perpaduan, yaitu pahitnya lebih banyak, tapi masih ada rasa manisnya. Dan tentu saja banyak pendukung dan relawan yang protes, ngamuk, dan buruk sangka. Baiklah, agar video ini tidak terlalu panjang, uraian lebih detail tentang 3 opsi pasangan tadi, yaitu mencakup pro kontranya, kondisi dan alasannya, serta peluang menangnya akan kita bahas tuntas di edisi berikutnya. Akhir kata, tolong terus dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.